Oke teman-teman, sekarang saya mau bahas tentang beberapa komponen atau beberapa spare part yang sekarang lagi rame ya, lagi rame dibicarain sama teman-teman mungkin yang suka upgrade motor. Ini ada 3 perangkat atau 3 spare part atau 3 komponen yang ini cukup efektif buat dongkrak performa motor teman-teman semua. Yang pertama itu ini ada ini coil ini dari RPD. Mungkin teman-teman nanya untuk RPD ini produk apa sih, dan buat teman-teman juga yang mungkin cukup lama bermain di dunia otomotif bertanya-tanya RPD ini produk apa sih. Jadi setelah saya cari-cari di internet, browsing, ternyata RPD ini masih didevelop oleh produk yang cukup lama meramaikan dunia otomotif, yaitu dari TDR Racing. Jadi TDR Racing itu mendevelop juga untuk sebuah produk yang menurut saya dengan harga yang lebih murah, yaitu produk RPD ini. Nah, untuk produk RPD ini sudah ada beberapa macam produk seperti coil, lalu juga kemarin saya lihat ada beberapa aksesoris lainnya yang sudah mulai rilis di tahun 2021. Jadi bagi teman-teman yang memilih untuk membeli produk RPD, jangan ragu, karena setelah saya baca-baca produk RPD ini didevelop sama sebuah produk yang memang cukup lama bermain di dunia otomotif, yaitu TDR Racing. Jadi untuk kualitasnya yang mungkin juga masih cukup baik ya untuk merek RPD ini. Lalu yang kedua ini ada Kokubushi. Kokubushi ini mereknya KTC atau Kitako. Kitako ini juga produk yang cukup familiar mungkin di telinga teman-teman. Yang ketiga ini ada Bushi. Bushi ini Bushi Breeze. Mungkin teman-teman yang dulu pernah bermain di tahun 2000 rentan sampai 2016, Bushi Breeze ini belum cukup ramai ya mungkin. Tapi untuk sekarang Bushi Breeze ini cukup bisa diandalkan untuk menaikkan performa kendaraan teman-teman semua. Nah, yang akan saya lakukan sekarang adalah melakukan upgrade pengapian mulai dari coil, tutup businya atau kop businya, dan juga businya. Nah, sekarang saya mau jelasin dulu apa sih fungsi coil ini. Jadi fungsi coil ini adalah memproduksi atau memberikan tegangan listrik ke ruang bakar mesin dengan cara mengalirkan energinya melalui kop busi ini, nanti berakhir di busi. Nah, cara kerja injeksi ini untuk untuk motor karburator dan motor injeksi itu berbeda. Jadi teman-teman yang mempunyai motor masih karburator itu tidak disarankan untuk membeli coil yang khusus untuk injeksi. Begitupun sebaliknya teman-teman yang punya motor yang sudah injeksi itu tidak disarankan juga untuk memakai coil yang untuk motor karburator. Kenapa? Karena sistem kerjanya pun berbeda. Kalau coil di motor karburator itu coilnya itu hanya menggandakan, atau coil itu menggandakan daya yang dialirkan oleh CDI motor. Kita ambil ibarat mungkin CDI motor mensuplai tegangan ke coil ini sebesar 200 volt. Nah, coil ini akan menggandakannya kembali menjadi 2000 volt, mungkin 2000 volt atau 12000 volt sesuai kemampuan coilnya. Lalu untuk kop busi ini, nah kop busi ini kenapa sih saya ganti juga setelah saya ganti coil ini dengan yang aftermarket atau yang racing ya. Jadi kop busi ini bedanya dengan kop busi standar. Kalau kop busi standar itu ada tahanan atau ada resistansi, ada penurunan daya dari coil ke kop busi yang nantinya akan mengalir ke busi ini. Jadi kop busi ini mengoptimalkan kembali daya yang cukup besar yang dihasilkan oleh coil aftermarket ini ke busi. Jadi dengan kop busi racing ini juga cukup mengoptimalkan. Jadi teman-teman kalau misalkan ganti coil ya otomatis untuk lebih optimal ganti juga kop busnya juga supaya lebih optimal lagi. Lalu busi, kenapa sih businya juga harus diganti, nggak pakai busi yang standar aja? Nah, kalau untuk tipe motor injeksi itu yang berpengaruh terhadap
baik atau kurang baik atau bukan baik kurang baik ya, semua busi juga baik. Yang berpengaruh terhadap performa mesin itu adalah kembali lagi ke tahanan listriknya. Kalau busi racing ini biasanya tahanan listriknya itu lebih rendah sehingga daya yang diinputkan ke dalam mesin itu juga cukup tinggi. Kalau teman-teman pakai busi standar bisa, tapi ada dua konsekuensi yang nanti teman-teman dapat. Yang pertama, itu nanti busi yang sebenarnya listrik yang sebenarnya sudah mengalir deras dari coil itu nanti tertahan di sini. Jadi output yang dikeluarkan oleh busi itu tertahan oleh kemampuan busi itu sendiri. Atau mungkin konsekuensi yang kedua adalah busi bisa saja mengalirkan daya sesuai dengan kemampuan coilnya, tapi businya juga mungkin tidak akan lama begitu, akan cepat mati. Nah, bedanya apa sih mas, kok harus ganti coil aftermarket buat motor? Nah, coil aftermarket itu bedanya adalah di produksi listriknya. Dengan dia pasang embel-embel racing itu sudah jelas, berarti fungsinya dia lebih daripada produk yang standarnya. Nah, tapi teman-teman juga harus ingat, ketika teman-teman menambah daya atau teman-teman membesar daya pengapiannya dibesarkan begitu, nah teman-teman juga harus punya konsekuensi lain. Konsekuensi lainnya adalah input bahan bakarnya juga harus lebih boros. Kenapa teman-teman harus memboroskan motornya juga? Jadi gini teman-teman, jangan sampai pengapian itu lebih besar daripada input bahan bakarnya. Nanti yang terjadi adalah mesin motor teman-teman itu menjadi overheat. Nah, ketika mesin overheat itu komponen-komponen dalam mesin seperti piston, ring piston itu juga akan lebih panas daripada biasanya. Nah, ketika besi itu mengalami panas yang cukup luar biasa, itu akan terjadi pemuaian. Nah, dari pemuaian tersebut gesekan antara perangkat di dalam mesin itu akan semakin tinggi. Nah, itu yang menyebabkan mesin itu jadi rentan terhadap keausan. Nah, ketika mesin itu terjadi aus, yang terjadi adalah mungkin ada baret di boringnya, lalu ada komponen-komponen lain yang cepat aus kayak ring sehernya itu cepat membuka, jadi kompresinya itu jadi loss lama-lama karena gesekan yang berlebih. Nanti teman-teman harus overhaul, harus turun mesin, ganti piston, quarter dan lain-lain. Makanya ketika upgrade pengapian, teman-teman harus juga menyesuaikan input bahan bakarnya. Nah, mungkin sementara itu dari saya tips atau mungkin saran buat teman-teman yang mau upgrade pembakaran di mesin motornya. Dan juga ini ada beberapa rekomendasi, ini juga boleh dicoba. Coil RPD ini saya beli dengan harga 146.000. Lalu untuk top businya ini murah banget, hanya 35.000 aja. Dan untuk busi bridge yang tipe chopper kalau nggak salah ini 50.000. Nah, di atas ini ada busi bridge yang tipenya itu silver. Yang tipe silver itu ada di harga 250 sampai 300.000. Itu terserah teman-teman, sesuai kemampuan teman-teman dan sesuai kebutuhan teman-teman. Mungkin kalau misalkan masih ada pertanyaan mengenai upgrade pengapian di motor teman-teman, boleh langsung tulis saja di kolom komentar. Nanti juga mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Ya, mungkin sementara itu dulu. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bila memang channel ini bermanfaat atau memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.